artinya sudah memang mencakup seluruh sekolah negeri di Pekanbaru atau seperti apa, Pak? Kenapa anak siswa miskin saja? Yap. Inilah hebatnya Pak Wali. Yap. Tidak ada lagi alasan anak di Pekanbaru ini tidak sekolah. Kita kan tidak boleh sebenarnya membedakan ini sekolah negeri dan swasta. Jangan-jangan karena baju ini, artinya infrastruktur di Disdik untuk sekolah dikurangi. Bagaimana nanti Pak Kadis, bajunya ini artinya ada yang sempit, ada yang lain. Yang harusnya gratis tiba-tiba berbayar gitu seperti apa, Pak? Sekolah jangan lagi ada, setelah dibantu baju, kok ada lagi baju yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pekanbaru sekalian? Sudah lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita akan hadirkan kembali podcast Pemko Pekanbaru. Nah, kita kali ini juga akan membahas salah satu program strategis Pemko Pekanbaru yang diluncurkan oleh Wali Kota Pekanbaru, yaitu program seragam sekolah gratis. Nah, ini mungkin beberapa kesempatan Pak Wali sering menyampaikan ini di hadapan warga Pekanbaru. Nah, kita akan coba kupas secara mendalam seperti apa sih sebenarnya program seragam sekolah gratis ini dan siapa saja sih yang berhak menerima program ini, apakah semua siswa atau ada pengecualian. Nah, kita akan bahas dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, ada Bapak Dr. Haji Abdul Jamal, MPD. Assalamualaikum, apa kabar Pak Kadis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Kadis. Terima kasih atas waktunya nih Pak Kadis. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk berbagi barangkali informasi kepada masyarakat, khususnya warga Kota Pekanbaru mengenai salah satu program strategis Wali Kota Pekanbaru, Pak Agung Nugroho, mengenai program seragam sekolah gratis. Ini kan informasi ini sebenarnya sudah cukup lama didengar oleh masyarakat, Pak Kadis. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin secara konsep apa sih yang melatar belakangi program ini sehingga akhirnya ini dijadikan salah satu program strategis. Ya, jadi memang program ini karena merasa Pak Wali itu dengan masyarakat, ya seperti mungkin ada janji kampanye dan juga memperhatikan persoalan-persoalan selama ini. Karena sebagaimana kita ketahui, pendidikan ini adalah pelayanan dasar. Nah, kalau yang lain-lain kan mungkin sudah terpenuhi, ya. Kemudian ada salah satu yang setiap tahunnya, setiap ada penerimaan siswa baru, kita selalu mendapat ada beberapa komplain dari masyarakat, terutama untuk pengadaan pakaian seragam. Jadi untuk inilah beranjak dari sini, Pak Wali juga ini kan karena juga dari satu sisi ini adalah pendidikan gratis, maka salah satunya kita juga akan masuk kepada kebutuhannya. Untuk ini, alhamdulillah tahun ini sudah kita mulai nih, Bang Billy. Walaupun tidak untuk semua, karena kan ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi yang diperuntukkan untuk tahun ini itu adalah untuk siswa baru, terutama kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Nah, kita akan membantu 3 setel pakaian seragam. Yang pertama adalah mungkin kalau SD kan merah putih. Merah putih. Kemudian karena kita juga harus aktif untuk supaya anak bisa mandiri dan berkarakter, itu ada pramuka. Maka ini kita bantu juga pakaian pramuka. Kemudian yang ketiga, ini adalah baju olahraga. Nah, begitu juga dengan SMP, sama. Jadi kalau kita perkirakan, berdasarkan hasil penerimaan siswa kemarin, untuk SD itu berkisar sekitar 9.800 siswa. Penerima siswa. SD, SMP? Enggak, SD saja. Kemudian untuk SMP, itu kita hitung kemarin kita sudah menyiapkan sebesar 11.000 orang. 11.000 orang. Siswa. Tetapi tidak berhenti di sini saja. Di dalam 11.000 tadi, siswa SMP, kita kan ada kemarin di waktu penerimaan bekerja sama dengan swasta. Baik. Jadi yang bekerja sama dengan swasta di dalam PPDB penerimaan siswa baru online kemarin ini juga kita bantu. Tapi tidak untuk semua siswanya yang di swasta, karena memang kemampuan keuangan kita juga begitu. Dan Pak Wali juga ini menyampaikan, memang kebutuhan ini sebenarnya kan 5 setel atau ada ini. Nah, jadi ini juga kita kan berangsur dulu. Nah, jadi kita juga minta juga partisipasi orang tua. Kalau memang nanti ada kurang, ya silakan menambah, pemerintah baru sanggup itu. Gitu. Nah, inilah yang sedang kami lakukan sekarang. Dan insya Allah sekarang sudah masuk kita kepada tahap pengumpulan ukuran
ukuran baju Ya kita siswa harus yang akan ukur mendapat. ya. Jangan nanti ternyata setelah ini tidak diukur jadi persoalan lagi. Malah Kita nggak kan kepake, ingin coba nggak kepake. Maka sekarang kita sedang mengambil meminta ukuran dan nama-nama penerima dari sekolah. Baik, ini kalau boleh tahu, berarti saya menegaskan lagi. Artinya program ini untuk tahap awal adalah untuk anak SD kelas 1 tahun ajaran baru tahun ini, dan kemudian satu SMP yang tahun ajaran baru ini. Dan bantuan itu dalam bentuk 3 setel seragam tadi ya Pak Kadis ya. Seragam SD merah putih, olahraga dan pramuka. Sementara SMP putih dongker ya, putih biru, pramuka dan olahraga. Nah ini jumlahnya tadi kurang lebih kalau SMP 11.000 dan SD kurang lebih 9.800 yang kita siapkan. Nah artinya ini berapa artinya sudah memang mencakup seluruh sekolah negeri di Pekanbaru atau seperti apa Pak? Ya sudah, jadi ini berdasarkan yang kita hitung kemarin dari yang sudah kita terima dan keadaan siswa sekarang. Nah, jadi itu hitungan kita ini seluruh siswa. Jadi kemarin kan juga ada persoalan nih Bang. Kenapa anak siswa miskin saja? Nah, ini hebatnya Pak Wali. Daripada pemberian ini sudah kita mengeluarkan APBD yang banyak, nanti timbul riak-riak pula. Kami kok nggak dapat ya. Makanya semua yang siswa baru dikasih. Artinya itu memang ini berarti menjawab pernyataan Pak Wali Kota bahwasanya program ini tidak lagi mengacu pada desil ya, tidak lagi mengacu pada desil, dan ini berlaku untuk seluruh siswa tahun ajaran baru tadi. Nah, kemudian ada lagi satu mungkin yang kita, bagaimana ini kan ada juga yang bilang tidak adil. Kita juga ada tambahan bagi yang masuk kemarin dari sistem yang terjaring dari afirmasi. Afirmasi ini kita kan ada kemarin kan dari jalur afirmasi tidak mampu. Ini ada tambahan. Tambahannya apa? Berupa perlengkapan sekolah seperti tas dan buku. Jadi ini yang khusus untuk yang melalui siswa barunya afirmasi. Jadi ada perbedaan juga nih. Nah, jadi di sini, jadi tujuannya sama nih supaya nanti ini tujuan dari Pak Wali ini supaya tidak ada lagi anak di Pekanbaru nih yang tidak sekolah. Ya, jadi seperti pungutan akan berusaha kita hilangkan, walaupun mungkin di sana sini masih terdengar, tapi inilah tugas kita. Kemudian kita bantu lagi nanti di bagian apanya tadi. Ini sebenarnya kan tugas orang tua nih. Tapi oleh Pemko ini menjadi perhatian. Setidaknya mengurangi beban. Mengurangi beban. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi alasan anak di Pekanbaru ini tidak sekolah. Nah, ini bagus juga ini. Makanya ini kita sudah mulai dan mungkin ada yang bertanya, kira-kira kapan ini Pak Kadis? Realisasi. Kita sudah mulai. Target kita ini 3 bulan. Berarti kalau kita bulan sekarang Agustus, September, Oktober mungkin insya Allah ini kita sudah dibagikan. Sudah ini, karena terlalu lama juga tak elok kan. Artinya tahapan sekarang sudah dilakukan ada pengukuran. Data sudah masuk ke kita dari sekolah sekitar 80%. Nah, untuk yang pemenang siapa yang mengadakan ini sudah berjalan. Jadi selesai aja. Kami memang target di minggu ketiga Agustus perusahaan yang ini sudah bisa mencetak. Pak Kadis, ini ada muncul pertanyaan lagi nih Pak Kadis. Kan ada anak warga kita yang kurang mampu yang bersekolah di swasta yang juga dibantu oleh pemerintah. Ini apakah mereka juga akan mendapatkan seragam gratis tersebut? Karena tadi dari awal kan disampaikan bahwasanya ini hanya untuk anak baru yang di sekolah negeri. Ini seperti apa Pak Kadis? Nah, jadi ini kita tanggung nih, yang ikut bersama kita kemarin MOU dan kita yang menyalurkan ke sekolah swasta. Ini kita beri hak yang sama. Supaya nanti jangan ini lagi. Ya, jadi apa yang didapat sama. Tapi jumlahnya kalau SD setelah kami hitung ini 16 siswa. Yang banyak itu adalah di SMP yang kerjasama kita dengan swasta. Dan ini termasuk di dalam angka yang kita sampaikan tadi. Ya, kalau siswa SMP itu sekitar 260 orang yang kita salurkan kemarin melalui sekolah swasta yang MOU dengan kita. Pak Kadis, ini kan ada juga barangkali yang mungkin tidak tahu dengan program ini dan orang tuanya sudah lebih awal barangkali membeli baju di luar begitu ataupun di sekolah mungkin. Ini seperti apa Pak Kadis? Apakah ini akan tetap diserahkan dalam bentuk baju yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru atau dikembalikan dalam bentuk yang lain atau bentuk uang atau seperti apa?
Ya, jadi memang ini ini ada pergeseran agak ke belakang sedikit karena pertimbangannya kemarin di awal itu hanya untuk yang afirmasi. Memang nggak terlambat tahun ini. Tapi oleh Pak Wali di pergeseran ini angkanya itu untuk semua. Jadi ada kenaikan, maka kita mulai dari sekarang. Tentu ada masyarakat atau orang tua yang sudah membeli duluan. Iya. Ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Karena begini, kalau 3 setel ini nanti kita kan belum atur ini. Penggunaannya belum. Kita belum atur di sekolahnya. Nanti setelah baju selesai, baru kita atur. Ini kan ada 6 hari, ada 5 hari. Bisa saja nanti seperti merah putih itu kan 2 kali pakai. Kita kan belum atur nih. Jadi kalau memang sudah ada sekarang, itu kan masih bisa dipakai. Nah, itu juga gitu kan, karena nggak mungkin juga satu pakaian itu dipakai 3 hari 2 hari gitu. Nah, makanya kita juga buka. Nah, ini tapi kita menjamin yang pertama sekarang tidak ada lagi sekolah yang membuat ini. Kita sudah jamin dari awal sekolah sudah kita sampaikan. Jangan disuruh orang tua gitu. Tapi kalau orang tuanya punya inisiatif dulu, mungkin ada yang punya nggak ingin juga anaknya mungkin dah sempit baju dia cari di luar, dia dibolehkan. Ya. Nah, bahkan saya sampaikan sekarang, selain sekolah tidak boleh pengadaan baju, karena ini kan selalu image-nya kan buruk nih. Nah, kemudian kita juga menyampaikan tidak ada sanksi bagi anak ini. Sebelum baju ini siap, Artinya silakan dibolehkan pakai baju apa saja bawa dari sekolah, Artinya berarti baju bebas SD rapi atau baju ya, SD. atau baju putih kah, terserah. Nah, jadi kita tidak pula ini belum selesai. Tapi kalau sudah selesai ini nanti ya. Tapi masih ada nanti mungkin beberapa ada yang tertinggal atau yang membutuhkan tidak sanggup dia kalau nanti pas keputusan kita mengatakan harus baju itu dipakai dua kali bagaimana. Kalau memang dia tidak mampu kita bisa bantu dari Basnas. Kami kan punya uang untuk itu. Ada dari zakat guru-guru kami yang kami harus kelola. Ini bisa kita jadikan. Ada yang tertinggalkah? Atau nanti yang masa kurang memang tak ada lagi bajunya. Ya bisa saja kita bantu lagi dari zakat profesi guru yang dikelola oleh Basnas kerjasama dengan Disdik. Ini cukup besar juga sebenarnya mau kita bagi. Rata-rata kita ada 150 juta per bulan. Nah, jadi ini yang kita peruntukkan. Mungkin ada supaya tidak putus sekolah tadi. Mungkin perlengkapannya yang kurang kita tambah nanti. Kita lihat umpamanya memang tak mampu untuk beli sepatu, ya kami dari Basnas menambahnya. Baik, artinya banyak jalur-jalur jalur yang sudah kita siapkan. Jadi jangan juga nanti ada yang minta, Pak, kenapa enggak dengan sepatunya? Ya kita lihatlah betul-betul nanti kita harus bisa bantu sepatu, kita bantu. Lewat jalur lain Lewat jalur lain. tadi, Ya, karena kami juga punya tadi ya sekitar 150 juta untuk supaya anak-anak ini tidak putus. Pokoknya tidak ada masalah perlengkapan, masalah pakaian sehingga anak ini putus sekolah dan iuran. Nah, ini salah satu program yang harus kita dukung ya sama-sama. Artinya ini juga sebagai bagian dari program Zero Putus Sekolah tadi ya, Pak Kadis ya. Ya, jadi ini ya yang tadi kalau sudah kita seperti ini, kalau masih ada juga anak di Pekanbaru, ya kita tidak tahu lagi persoalannya apa. Ya, kalau inilah mungkin yang harus kita sampaikan supaya nanti anak-anak ini tidak ada lagi yang zero putus sekolah. Tapi saya juga minta maaf. Kita Pemko, Pak Wali juga nyampaikan, kita belum bisa menyasar sekolah swasta. Tapi kalaupun nanti sekolah swasta ada beberapa orang, inilah solusi yang dari kita tadi. Baik. Tapi untuk berapa orang? Mungkin ke depannya kalau ekonomi kita, PAD kita bagus, bisa semua kita tanggung. Negeri dan swasta. Bisa saja. Kemudian jumlahnya, sekarang 3 setel, besok mau 4, mau 5, bisa lagi gitu. Terus sepenuhnya ditanggung. Atau sepenuhnya ditanggung. Ini sekarang tahap, makanya kita, ini kan baru tahap awal. Ya. Jadi tentu ada beberapa kekurangan. Karena sekarang memang betul, yang pertama permintaan masyarakat itu kan begitu. Itu biasa saja, lumrah sebagai manusia. Semua begitu ya Pak Kadis. Itu yang pertama mungkin yang Pak Wali dan kami juga memikirkan itu. Supaya mencukupi, kalau 5 setel, 5 setel. Kemudian yang kedua, tentu permintaan kita kan tidak boleh sebenarnya membedakan ini sekolah negeri dan swasta. Ya kan? Tapi memang dalam hukum kita kan prioritas tentu negeri. Baik. Nanti kalau ada berkelebihan, kita masuk ke swasta. Dan tentu swasta yang membutuhkan. Iya, yang membutuhkan. Nah, ini akan tetap kita usahakan. Ini mungkin ke depannya, kami sudah nyampaikan ke Pak Wali, sekarang ini dulu yang kita jalani. Gitu. Ada kira-kira melibatkan pihak lain nggak Pak Kadis dalam penerapan programnya atau murni memang dari APBD Kota Pekanbaru?
Ya, untuk sementara ini memang murni APBD kota. Karena memang APBD kota kita, kata Pak Wali, karena memang sudah dibuat sedemikian rapi perencanaan, itu pos-posnya sudah ada. Nah, saya kemarin juga menerima itu. Jangan-jangan karena baju ini, artinya infrastruktur di distrik untuk sekolah dikurangi. Enggak. Ada isu-isu seperti itu? Ada. Infrastruktur sudah ada. Bahkan Pak Wali itu sudah menyiapkan dananya ke kita, menambah kemarin dengan baju ini yang 13 miliar itu, ngasih lagi 2M. 2 miliar itu adalah apabila ada sekolah yang rusak tiba-tiba, OP, kami sudah dikasih bekal. Jadi malah terbalik gitu. Kalau orang anggaran sendiri dia. Iya, jadi tidak mengganggu pos-pos yang sudah ada. Kan ada juga yang bilang, jangan-jangan 13 miliar ini untuk ini. Rehab sekolah tidak ada dipotong. Ternyata tidak, malah nambah. Nah, karena memang Pak Wali konsen. Jadi yang penting infrastruktur jalan, berjalan, yang program ini juga berjalan, tidak ada mengganggu gitu. Ada kemungkinan untuk ke depan barangkali ancang-ancang dari Dinas Pendidikan sendiri untuk melibatkan pihak swasta untuk barangkali menyukseskan program ini, Pak Kadis? Ya, memang sebenarnya kerjasama kita ini sebenarnya sudah ada. Cuman lebih banyak kerjasama kita ini yang kita lakukan kemarin itu untuk peningkatan mutu. Peningkatan mutu? Pendidikan di kota. Baik. Mungkin dia mendatangkan narasumber seperti ini. Mungkin ini jalan terbaik juga. Kalau saya rasa Pak Wali ini sampai memikir ke sana, kan tidak mungkin PBD terus. Bisa saja nanti 2 stylenya CSR. Gitu. Ya, biasanya kan sekarang pembangunan di Kota Pekanbaru ini kan banyak juga dibantu oleh CSR. Iya, lebih banyak kolaborasi kalau kita lihat sekarang. Ya, lebih bagus CSR itu memang perginya ke pelayanan dasar. Seperti kami di pendidikan, di kesehatan, ya, infrastruktur kan bisa saja. Nah, mungkin ini ke depannya saya rasa yakin saya. Pak Kadis, kalau boleh tahu, sampai tahapan ini kan juga tadi Pak Kadis bilang bahwasanya ini kan di luar rencana awalnya untuk afirmasi, sekarang ditambah untuk semua begitu. Nah, ada barangkali seperti kendala atau kendala teknis atau sebagainya yang barangkali ini jadi satu tantangan untuk dinas sendiri. Ya, yang pertama tentu saya juga mengajak masyarakat. Kami juga di dalam, ayo kita bekerja sama. Ya, kita belum bekerja, kadang-kadang udah ada dihujat, begini. Nah, kita dukung aja. Kami tetap saja nanti ada evaluasi dan bahkan tidak perlu lagi lah, karena Pak Wali ini sekarang kan sudah menerapkan, tidak ada lagi tanda kutip harus mencari begini gono gini sama kelebihan. Kan itu udah jelas arahannya. Maka kita akan berusaha harga itu memang sesuai spek dan juga kita jamin rendah gitu. Kalau angka kita sebenarnya rendah sudah, ya di pagu kita hanya 200 kok satu setel, kan bisa saja yang nawar 180. Di mana lagi cari baju yang bagus, bahannya juga bagus. Nah, ini jadi masyarakat kita dukung saja. Jadi kita coba bersama. Nanti di mana ada kekurangan kita evaluasi. Jadi kan nanti ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana nanti Pak Kadis bajunya ini artinya ada yang sempit, ada yang lain. Nah, itu kan tanggung jawab kita. Nanti dalam jumlah banyak ini kan ada 60.000 pasang ini. Ya, artinya kita ada solusi kok. Dalam 3 bulan itu ada pertumbuhan berat badan. Nanti kita tanggung jawab juga. Ya, kita ini tentu ada kita yang beberapa persoalan mungkin bajunya ini ya kita baiki lah. Ya, saya rasa tapi jangan dulu dari awal kita ini begini lebih baik sudah dipersoalkan. Lebih bagus program yang bagus ini kita dukung. Ya, kita juga kritik itu pasti. Jadi kita ajak masyarakat supaya selalu berinilah. Karena memang uangnya kan seperti Pak Wali bilang, uangnya dari rakyat, dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat, uang kita bersama. Dan seolah lah kalau memang sekarang ini kita tidak ada tekanan harus menjahit di mana, harus ini tidak ada, kita secara profesional saja. Nah, ini yang saya juga diperbantukan di sini, saya agak leganya di sana gitu. Tapi kalau ada tekanan begini ya payah juga gitu. Kalau sekarang kan kita memang berbuatnya ya sesuai dengan aturan. Ini saya rasa ini akan banyak manfaatnya. Pak Kadis, tadi kan targetnya Oktober akan dibagikan seragam gratis baik SD dan SMP tadi. Iya. Ada nggak upaya ataupun salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas sendiri barangkali agar program ini terrealisasi dengan baik? Kita kan kadang masyarakat juga ada yang
dalam tanda kutip lah, kayak Pak Kadis tadi kan program ini aja belum berjalan sudah banyak isu-isu yang tidak baik begitu. Nah, memastikan program ini bahwasanya berjalan dengan baik dan tidak ada pihak-pihak sekolah dalam yang bermain-main, yang kadang kan yang harusnya gratis tiba-tiba berbayar gitu, seperti apa Pak Kadis? Ya, inilah sekarang saya kan sudah mulai ke sekolah-sekolah. Artinya dalam perkumpulannya menyampaikan itu, menyadarkan juga bahwa kalau sudah ada bantuan, jangan kita cederai lagi. Ini kan sudah ada nih niat dari Pemko, tentang baju, kita minta itu. Kalau memang nanti ada persoalan, kita sudah kerjasama sekarang dengan inspektorat. Kita minta bantu juga, karena memang pembinaan ini kondak di BKPSDM ya inspektorat. Ya, jadi masyarakat jangan ragu lah. Kemudian yang sekarang ini juga masalah ini, kita kan mengambil dari yang sudah kita kontrak aja perusahaan. Jadi tidak kita bagi ke sekolah itu. Jadi sekolah itu hanya menerima hasil dari pekerjaan kita. Siap. Ya, jadi saya rasa sama nanti ininya. Ya, baik mutu dan kualitasnya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa dalam waktu dekat ini niat baik dari pemerintah kota. Nah, ini ayo kita sukseskan. Ya, saya juga tentu menginginkan tidak ada terjadi hal-hal yang di luar ini. Makanya nanti kalau memang teknik kami, juga kami akan berusaha. Kita kan ada dengan inspektorat, dengan kejaksaan. Kejaksaan ini untuk mendampingi. Kalau kita yang salah, prosedurnya dia akan tunjukkan lebih awal. Begini loh, cari harga yang termurah, harga pasar, kualitasnya masuk apa enggak. Kita sudah uji dulu sebelum barang ini kita jadikan. Nah, jadi kemungkinan itu saja, supaya ada ininya. Artinya peran dari masyarakat juga diperlukan, karena kadang ada orang tua murid yang takut melaporkan hal-hal seperti itu, karena mereka khawatir nanti anak mereka akan sulit di sekolah begitu Pak Kadis. Ya, makanya sekarang keterbukaan ada. Kita lebih bagus daripada ciut-ciutan di medsos. Kita kan Pemko juga sudah punya kanal jalur. Silakan di sana disampaikan, kayaknya lebih terhormat. Atau ke kami sebagai masukan. Daripada nanti menunjuknya ke media sosial, karena sekarang kadang-kadang kita ini kan mau mencari viral, padahal kita kan kalau viral ini harusnya kita carikan solusi. Kami juga akan berusaha akan menuju yang baik ini, tapi kalau memang ada di tengah itu disampaikan secara tadi mungkin melalui kami juga di sini ada kanalnya, di Pemko juga ada, daripada nanti di medsos mencuat liar gitu. Nah, saya rasa ini kan demi kemajuan aja. Itu kalau ada persoalan kami siap. Ke depannya itu kita evaluasi, karena kita harus begitu. Kita harus evaluasi kegiatan kita setiap tahunnya, apa sih kekurangannya gitu. Nah, sehingga nanti di tahun berikutnya ada perubahan. Saya rasa yang sempurna tidak akan, tapi kita akan berusaha untuk sempurna. Baik. Pak Kadis, ini berkaitan dengan seragam sekolah gratis tadi. Ini kan program yang kalau Pak Wali bilang ini sejarah. Karena belum pernah ada program ini sebelum-sebelumnya. Apakah ini program ini juga akan menyasar TK atau PAUD, karena ini kan juga salah satu program wajib belajar 13 tahun itu Pak Kadis. Jadi sebenarnya untuk PAUD memang kita ada persoalan. Di PAUD itu kan 1 tahun. Baik. Nah, tapi kemungkinan ada. Tapi di PAUD tahun ini kita hanya bantu perlengkapan sekolah. Sama ini dulu. Bisa saja nanti. Ya, tapi kemungkinan yang tadi nanti seperti ini kan Oktober, April dia selesai. Kalau ini kan bisa berkelanjutan. Tapi tidak ada menutup kemungkinan PAUD ini. Karena sekarang juga kita sudah bantu. PAUD kita sudah kita bantu. Dan seperti tadi perlengkapan sekolah, ada alat tulis, ada tas, baru itu. Ya. Oke, Pak Kadis, sini menutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Apa kira-kira catatan penting yang harus diketahui oleh masyarakat ataupun pihak sekolah agar program ini memang benar-benar terrealisasi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal pemerintah Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota, sehingga tidak justru menimbulkan persoalan hukum dan polemik di masyarakat. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui tadi, pendidikan itu adalah pelayanan dasar. Ini hak semua warga. Untuk ini maka pemerintah mencari solusi terbaik. Kita juga tidak menginginkan ada anak yang putus sekolah di Pekanbaru. Mungkin program lain banyak yang dilakukan oleh Pak Wali. Mungkin masalah transport, sekarang juga ada disiapkan transport gratis. Nah, kan sudah mulai kita nih. Sekarang apalagi masalah baju, mungkin dia tidak bisa
tidak sekolah, mungkin tidak punya baju dan perlengkapan. Kita sudah melaksanakan itu, sudah kita bantu baju dan perlengkapan. Nah, jadi untuk ini saya juga minta, kita berterima kasih kepada Pemko Pekanbaru, saya sendiri selaku Kadis, karena memang ini persoalan di sana. Kenapa tidak sekolah? Bajunya begini. Kemudian ada pungutan baju yang memberatkan. Nah, sekarang kan sudah terbantu masyarakat. Nah, untuk ini saya minta juga kepada sekolah, jangan kita cederai. Artinya sekolah jangan lagi ada setelah dibantu baju, kok ada lagi baju yang lain. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Ini minta kerjasama dari sekolah juga seperti itu. Jadi sekolah itu sekarang memang menurut aturannya, peraturannya tidak boleh, dia khusus kepada pembelajaran. Tidak boleh jual buku ini. Ya, pendek katanya, istilahnya saya bilang, berbaju atau buku itu bukan urusan sekolah. Itu urusan pemerintah. Jadi kita di Pemko yang mikirkan. Jadi sekolah jangan pikirkan mana bajunya. Inilah kita beri seperti dana BOS. BOS itu boleh digunakan beli buku paket. Nah, ini yang kita gesa nih sekarang kepala sekolah itu, supaya bos itu sekarang kan ada 20% untuk membeli buku. Sehingga nggak ada lagi nanti buku yang difotokopi, LKS. Jadi tidak muncul. Jadi gunakan dana bos. Baik. Jadi itu yang kita sampai ke sana. Termasuk juga baju ini sudah kita bantu. Jangan ada lagi nanti baju-baju lain. Bagaimana nanti tekniknya lagi setelah baju selesai, kita akan coba bagaimana mempelajari. Bisa saja mungkin karena belum dibantu baju Melayu, bisa saja hari Jumat kan lebih indah. Kita suruh aja pakai baju Muslim. Mungkin ada baju hari rayanya. Kan lebih bagus. Kita juga di Pemko kan bajunya warna-warni Melayu, kan bisa saja untuk sementara. Tapi kan tidak mengurangi artinya berbudaya tadi, budaya Melayunya ya kita munculkan. Nanti mungkin di hari Jumat tetap berbaju Melayu, tetapi bebas. Nah, kan sama aja, tujuannya kan tercapai, jadi itu berangsur. Tapi kalau memang keuangan kita nanti bagus, bisa saja baju Melayu juga ditanggung. Semua barangkali bisa ditanggung. Jadi kita ada kok solusi-solusinya. Saya rasa ini makanya kita minta kepada ini, kita berterima kasih ini pada hari ini. Artinya masyarakat juga harus berani sekarang. Selama ini kan tidak, aturan kan sudah jelas. Kita sudah buat, sudah edarkan, sekolah dilarang membuat baju. Tapi nanti asal ada aja di sekolah, kok marahnya setelah dia buat baju. Harusnya dia protes juga, bantu masyarakat memprotes. Tapi protesnya jangan di medsos. Kan ada komite sekolah di sana. Bilang dari pemerintah, dari Disdik, sudah mengatakan baju tanggung kok diukur lagi. Kita harus berani mengatakan itu. Kadang-kadang kan kita nggak berani. Pokoknya hukum-hukum itu tidak ada. Itu tadi, ketakutan. Kita kan juga buka di sini. Silakan berdiskusi dengan kita. Kita dampingi kok. Baik. Daripada nanti heboh kemana-mana. Ya, tidak apa-apa. Kita harus memberi pelajaran dulu di awal-awal ini. Ya, tapi secara artinya jangan demo lah. Kan ada perwakilan paguyuban. Ya, secara santun datang. Atau Pak Kepsek, kita kan sudah disiapkan baju. Ini edarannya dari apa? Dari Pemko, tak boleh lagi baju kok sekolah ngukur. Kami nak mau ikut, kan bisa kita. Artinya daripada nanti ini diikuti, ini ribut gitu ya. Jadi sekarang ini nampaknya saya butuh itu baru. Mungkin saya sudah sampaikan ke sekolah seperti ini, yang orang tua, komite harus berani juga mengingatkan di sekolah itu yang salah. Baik. Ya, jadi sama-sama program ini bisa kita sama-sama jalankan dan awasi. Jadi saya rasa kalau begitu ya indah itu, tidak ada lagi masalah. Baik. Ya. Pak Kadis, mudah-mudahan ini ya, karena waktu kita juga terbatas, mudah-mudahan program yang niatnya tadi baik berakhir dengan baik dengan juga. Baik, Sehingga masyarakat juga merasa kehadiran pemerintah itu ada di tengah masyarakat. Cukup, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Terima kasih juga dari tim yang sudah mungkin untuk mensosialisasikan program ini dengan baik. Ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, Pak Kadis. Dan demikian tadi podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pencerahan bagi kita yang menonton dan informasi baru juga yang barangkali bisa disampaikan juga ke tetangga kita, keluarga kita yang belum tahu mengenai informasi mengenai program seragam sekolah gratis ini. Artinya dengan program ini pemerintah ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, mengurangi beban masyarakat yang selama ini barangkali belum tersentuh, dan akhirnya pada kesempatan ini pemerintah Pekanbaru mencoba membantu dan berharap
masyarakat ataupun orang tua murid ini bisa tinggal fokus pada proses pembelajaran anak-anak mereka. Saya Willy Pranata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak Dis. Ya.